kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih tetap dapat melaksanakan presentasi secara daring. Saya lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Elis SSIMT selaku dosen pengampu statistika pendidikan dan juga Ibu Dr. Triwahyu Agustina. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil data analisis mengenai dari game based learning. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada yang pertama ada Perial Dwi Mufariji, lalu ada Muhammad Faris Najmuddin, saya sendiri, Rahman Dwi Septiani, Silmi Fauzia, dan Widya Eka Putri. Oke, baik, untuk yang pertama ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Widya. Pada Widya dipersilakan. Untuk pendahuluan, seperti yang kita tahu, dalam proses pembelajaran ini diperlukan adanya metode yang mampu meningkatkan pemahaman serta hasil belajar peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, salah satu model pembelajaran yang saat ini banyak diterapkan yaitu game-based learning atau GBL. Model pembelajaran ini memanfaatkan unsur permainan dalam kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Penerapan GBL ini juga dinilai efektif karena siswa tidak hanya menerima materi secara pasif tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya unsur tantangan dan interaksi dalam permainan, siswa akan cenderung lebih mudah memahami materi yang diberikan. Selain itu juga, metode ini juga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga mengurangi rasa bosan dalam proses pembelajaran berlangsung. Next. Untuk mengetahui apakah penerapan game-based learning ini dinilai efektif atau tidak, kami mengolah data. Nah, adapun tahap yang pertama yaitu dengan statistik deskriptif. Yang pertama ada case processing summary. Nah, pada output ini menjelaskan jumlah data yang digunakan dalam penelitian. Terlihat bahwa data sebelum GBL dan sesudah GBL itu masing-masing memiliki jumlah sampel sebanyak 30 data dengan 100% dan tidak terdapat data yang hilang atau missing. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa seluruh data responden itu dapat digunakan dalam proses analisis statistik, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara lengkap tanpa ada data yang dikeluarkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairil. Jadi si output ini tuh menjelaskan hasil uji apakah sebuah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak. Jadi pedomannya itu, pengambil keputusannya itu ada yang pertama, jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Dan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka distribusi data normal. Ada dua macam alat uji kenormalan distribusi itu. Ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Terlihat bahwa semua nilai sig pada Kolmogorov untuk data sebelum dan sesudah GBL adalah kurang dari 0,05. Demikian pula pada Shapiro, semua nilai sig juga kurang dari 0,05. Nah, sebelum GBL pada metode Kolmogorov itu terdapat nilai 0,200 dan pada Shapiro 0,334 dan sesudah Kolmogorov
hasilnya sama 0,200 dan Shapiro terdapat perubahan yakni menjadi 0,438. Karena sebuah nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data distribusi itu normal dan bisa disimpulkan bahwa data skor sebelum GBL dan sesudah GBL berdistribusi normal. Nah, pada diagram normal, plot skor siswa sebelum penerapan GBL itu terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan hanya beberapa titik yang sedikit jauh dari garis diagonal, maka data tersebut distribusi normal. Nah, pada sesudah GBL, pada diagram normal Kiki plot, skor siswa itu terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal, hanya beberapa titik yang sedikit jauh dari garis diagonal, maka data tersebut itu normal. Oke, selanjutnya penjelasan saya itu pengujian normalitas data. Nah, skor sebelum GBL dan sesudah GBL dikatakan normal. Nah, perumusan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar biologi siswa SMA sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran game-based learning. Lalu H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar biologi siswa SMA sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran game-based learning. Lalu statistik parametrik dari sampel tesnya yaitu yang per sampel statistik terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sesudah penerapan GBL. Untuk skor sebelum diterapkan GBL rata-ratanya adalah 64,43 dan skor sesudah diterapkan GBL adalah 79,77. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata skor setelah diterapkan metode GBL. Selanjutnya tabel output di bawah ini memperlihatkan hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Boleh dilihat mungkin ininya. Situ. Lalu ada yang paired sample correlation yang berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel yang menghasilkan nilai sig atau signifikan sebesar kurang dari 0,001. Lalu hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan yang signifikan. Untuk melihat kuatnya hubungan tersebut dari nilai korelasi yaitu 0,970. Maka dibandingkan dengan rentang koefisien korelasi nilai 0,970 berada pada rentang lebih dari 0,90 yaitu hubungan mendekati sempurna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara skor sebelum dan sesudah diterapkan GBL adalah sangat kuat dan memiliki hubungan yang signifikan atau nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmanda. Lalu pada statistik parametrik variat sampel test, untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkan GBL dapat dilihat pada output paired sample test. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai sig 2 Tailet sebesar kurang dari 0,001 karena nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah diterapkan metode GBL. Dengan demikian, penerapan metode GBL berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Next slide. Lalu dapat disimpulkan, kesimpulan hipotesisnya berdasarkan hasil paired sample test pada tabel diperoleh nilai T sama dengan min 56,241 dengan derajat kebebasan sama dengan 29 dan nilai signifikansinya yaitu 2 Tailet kurang dari 0,001 oleh karena nilai sig kurang dari 0,01 lebih kecil dari taraf signifikan 0,005. Maka keputusan yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar biologi siswa SMA sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran game-based learning. Rata-rata nilai siswa meningkat secara signifikan dari 64,43 menjadi 79,77 dengan selisih sebesar 15,33 poin. Selain itu, nilai korelasi antara data sebelum dan sesudah sebesar 0,970 menunjukkan hubungan yang mendekati sempurna antara kedua kelompok. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran game-based learning terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa SMA secara signifikan. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.